فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, kita lanjutkan terkait pembahasan akhta'ul musallin, akhta'us shaimin, di mana pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang beberapa hadis dhaif yang banyak diyakini dan banyak beredar di tengah masyarakat di hari-hari Ramadan. Baik. Sekarang kita lanjutkan kekeliruan berikutnya, yaitu yang ke-28. Al-kafarah 'anil harami wal marid alladhi yurja bur'u maradih. Membayar kafarah dengan membayar fidyah bagi seorang yang sudah renta dan seorang yang sakit yang masih diharapkan sembuhnya. Karena kewajiban seorang yang sakit dan masih ada harapan kesembuhan untuk nantinya dia melunasi hutang puasanya. Adapun seseorang yang memang sudah tidak ada harapan kesembuhan, seperti penyakit menahun yang secara keterangan pihak medis, pihak kesehatan bahwasanya memang penyakit ini sulit disembuhkan secara medis, mereka tidak memiliki cara untuk menyembuhkannya. Maka yang seperti ini, jika memang tidak ada waktu dia sembuh dan mampu menunaikan puasa, maka gugur kewajiban puasa. Demikian pula dia tidak memiliki hutang puasa. Juga orang yang sudah renta, orang yang sudah tua, karena tentunya semakin bertambah tua, semakin melemah. Tidak ada waktu untuk dia memiliki kekuatan menunaikan puasa. Maka Allah Subhanahu wa taala tegaskan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani suatu kaum kecuali yang dimampuinya. Maka ketika dia tidak memiliki kemampuan, gugur kewajiban puasa dan tidak ada kafarah atasnya. Nah, dan kafarah ini yang sering dinamakan dengan fidyah. Sebagaimana telah kita bahas pada pertemuan yang lalu bahwasanya fidyah itu pada asalnya adalah pensyariatan di awal-awal tahapan pensyariatan puasa Ramadan.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Kemudian Allah katakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dulu di awal pensyariatan ada dua pilihan bagi kaum muslimin. Apakah dia berpuasa Ramadan atau membayar fidyah walaupun dia kuat. Makanya Allah katakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Yang mampu untuk berpuasa tapi dia memilih untuk tidak berpuasa, maka dia wajib membayar fidyah. Ini dulu ada dua pilihan. Puasa atau kalau tidak puasa dia bayar fidyah. Tapi Allah Subhanahu wa taala bimbingkan wa antasumu khairul lakum. Kalian berpuasa itu lebih bagus. Ini awal-awal. Kemudian hukum ini dihapus dengan turunnya ayat setelahnya syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Siapa saja mendapati bulan Ramadan maka wajib untuk berpuasa. Tidak ada pilihan lagi. Wajib berpuasa kalau dia seorang yang balik. Menunjukkan bahwasanya pensyariatan fidyah telah dihapus. Tidak ada pilihan kecuali berpuasa. Taib. Sehingga orang yang tua, demikian pula seorang yang sakit yang tidak ada harapan sembuh, maka gugur kewajiban puasa darinya dan tidak ada kewajiban membayar fidyah. Karena penetapan kewajiban butuh dalil dan kita tidak mendapati dalil tentang hal itu. Yang ada akhwan yaitu contoh perbuatan saja dari sebagian sahabat. Nah, dari Anas bin Malik, beliau ketika sudah tua tidak mampu berpuasa, beliau ingin untuk mengganti setiap hari yang dia tinggalkan dengan memberi makan orang miskin. Dan ini sesuatu yang bagus. Sesuatu yang bagus. Kenapa? Karena seorang ketika luput darinya suatu amalan ibadah, luput darinya puasa yang ini amalan ibadah agung, karena ketuaan, karena ketidakmampuan, karena sakit yang tidak ada harapan sembuh lagi. Kemudian dia ingin untuk mengejar ketertinggalannya dengan ibadah yang lain, maka bagus. Yang dicontohkan oleh Anas bin Malik adalah dengan memberi makan orang miskin. Dan telah kita lewati, memberi makanan untuk berbuka orang yang berpuasa, dia juga mendapatkan pahala. Nah, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Nah, maka itu bagus, tapi kita tidak mewajibkan. Karena tidak ada dalil yang menetapkan kewajiban tersebut. Walaupun ini adalah pendapat jumhur. Nah, dasar mereka ikhwan yaitu pendapat Ibnu Abbas dengan qiraah wa 'alal ladzina yutawwaqunahu, dengan lafaz yutawwaqunahu. Tapi telah disebutkan oleh para ulama riwayat ini riwayat yang tidak mutawatir, riwayat syadzah, tidak bisa dijadikan dalil. Adapun wanita yang hamil dan wanita menyusui, ini juga termasuk di antara kekeliruan adalah ketika mereka memilih tidak puasa di bulan Ramadan, kemudian mengandalkan pendapat yang menyatakan cukup dengan membayar fidyah. Karena ini adalah pendapat yang lemah. Pendapat yang lemah. Allah Subhanahu wa taala ikutkan ketika menggugurkan tuntutan kewajiban puasa Ramadan dalam artian diberi uzur, bukan dihilangkan kewajibannya seperti pada orang gila, seperti pada orang-orang yang tidak mampu. Kenapa? Karena hamil wal murdi hukumnya seperti orang yang sakit. Mudahnya untuk memahami keadaan seorang yang hamil dan keadaan seorang yang menyusui.
hukum mereka seperti orang yang sakit. Taib. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Berarti wajib untuk mengganti di hari-hari yang lain. Maka ini penting bagi para ummahat untuk apa? Untuk memperhatikan sisi ini. Jangan seorang memilih pendapat yang sekedar ini mudah, ini ringan, tidak. Taib. Karena apa? Karena ini adalah syariat, kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala pikulkan di pundak-pundak mereka. Hendaknya ditunaikan dengan berdasarkan dalil yang sahih dan sharih. Maka siapa saja yang memiliki hutang-hutang seperti ini berupaya untuk melunasinya. Nah, yang seseorang punya terkadang hutang 1 bulan ini kan berat. Apalagi disusul tahun berikutnya hutang lagi, tahun berikutnya hutang lagi. Nah, hendaknya memiliki himmah untuk apa? Melunasinya. Demikian pula tidak bermudah-mudahan meninggalkan puasa Ramadan seandainya dia memiliki kemampuan. Adapun sedikit masyaqqah, adanya sedikit masyaqqah, itu mesti dirasakan. Mesti dirasakan oleh orang yang berpuasa. Ada masyaqqah, ada rasa lapar, ada rasa lemah. Akan tapi selama masih bisa untuk ditangani dan tidak menimbulkan kemandaratan, maka itu lebih ringan dibandingkan apa? Masyaqqah dia puasa sendirian nanti di luar Ramadan. Karena lebih berat seorang apa? Berpuasa untuk melunasi hutang daripada apa? Berpuasa bersama-sama kaum muslimin di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan terasa ringan, karena apa? Bersama-sama. Demikian pula bulan ini banyak sekali ma'unah, banyak pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita menunaikannya. Maka kapan saja seorang ibu yang menyusui melihat anaknya tidak termandarati, dengan apa? Dia berpuasa, maka pilih puasa. Kemudian dia persiapkan untuk apa? Sahurnya yang bagus sehingga apa? Bisa mencukupi, atau dipersiapkan untuk bayinya agar apa? Dia ada yang digunakan untuk menggantinya walaupun sedikit, demi bisa apa? Menunaikan ibadah yang mulia ini. Kemudian kekeliruan yang ke-29, jam'un nawa wat tamara ala tabaqin aw kaffin wahidah. Ini kekeliruan yang jarang disadari, ya kawan. Walaupun kekeliruan ini tidak sampai kemudian seorang berdosa, tapi apa? Mukhalafatul adab an-nabawiyah. Mukhalafatul adab an-nabawi, menyelisih adab yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seorang makan korma, ya, bijinya jangan dicampur dengan korma yang belum dimakan. Demikian pula kalau makan korma, bijinya jangan kita campur dengan apa? Dengan korma yang di tangan kita. Misalnya kita makan korma dengan tangan kanan, bijinya sudah dimakan, dipegang dengan tangan kanan juga. Dicampur antara biji dengan korma. Ini keliru, menyelisih sunnah. Perhatikan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Busr. Qala nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala abi, qala faqarrabna ilaihi ta'aman wa watbah. Fa akala minha thumma utiya bitamrin fakana ya'kuluh wa yulqin nawa baina isba'ihi wa yajma'u sababah wal wusta. Baik. Dari Abdullah bin Busr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi ayahku bertamu. Kemudian kami pun menjamunya dengan menghidangkan kepada beliau makanan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam
memakan dari hidangan yang telah disajikan. Tsumma utiya bitamrin. Kemudian apa? Kemudian didatangkan tamar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memakannya. Taib. Wa yulqin nawa baina isba'aihi. Dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala qauluhu wa yulqin nawa baina isba'aihi ay yaj'aluhu bainahuma likillatihi wa lam yulqihi fi ina'it tamri li alla yakhtalita minat tamri wa qila kana yajma'uhu ala dhahri al-usbu'ain thumma yarmi bihi. Taib. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian letakkan bijinya itu dijepit dengan apa? 2 jari antara jari apa? Sababah, telunjuk dan wusta jari tengah. Dijepit. Karena kan kecil biji kurma itu dijepit. Ketika mau ngambil, ini jepit baru nanti dibuang sehingga apa? Tidak makan, sudah dimakan kemudian dikeluarkan, diletakkan di tempat kurma lagi. Ini keliru. Taib. Mencampur kurma dengan bijinya ini termasuk kekeliruan dari sisi adab. Menyelisih adab yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Maka dipisah. Atau diletakkan di tempat sampah khusus untuk apa? Untuk biji-biji kurma. Jangan sampai tercampur. Demikian pula kalau kita menggenggam, makanya dijepit. Tidak apa? Dijepit sehingga apa? Kurma ini kan bijinya dijepit. Seandainya Nabi mengambil lagi kurma, tidak gabung dengan kurma yang diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang baru. Baik. Dan dalam adab memakan kurma juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil qiran. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari qiran ketika makan bersama. Untuk apa? Mengambil langsung lebih dari 1. Mengambil langsung lebih dari 1, misalnya makanan di piring. Makanan di piring ya ambil 1 per 1. Tapi jangan apa? Ambil 3 di tangan, disimpan di tangan, jangan. Kecuali ketika sudah diizinkan. Tapi adabnya kalau makanan di piring seperti kurma atau hal-hal yang bentuknya bijian 1 per 1, maka ambil 1 per 1 dimakan, kemudian ambil lagi setelahnya. Baik. Barakallahu fikum. Ini 2 dari kekeliruan yang kita ambil pada malam hari ini. Naktafi bihadza. Nasallallahu azza wa jalla an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardah, walhamdulillahi rabbil alamin.